Bapak Ibu, berikut kami sampaikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Disebutkan komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua atau wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Pasal 2 ayat 1, komite sekolah berkedudukan di setiap sekolah. Ayat 2, komite sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Ayat 3, komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. Pasal 3 ayat 1, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, komite sekolah bertugas untuk A. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait 1. Kebijakan dan program sekolah, 2. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau rencana kerja dan anggaran sekolah, 3. Kriteria kinerja sekolah, 4. Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, 5. Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain. Yang B, tugas komite sekolah adalah menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik perorangan atau organisasi atau dunia usaha atau dunia industri, maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Yang C, tugas komite sekolah adalah mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang D, tugas komite sekolah adalah menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua atau wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Pasal 4 ayat 1, anggota komite sekolah terdiri atas unsur A. Orang tua atau wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50%. B. Tokoh masyarakat paling banyak 30%. C. Pakar pendidikan paling banyak 30%, antara lain 1. Pensiunan tenaga pendidik, 2. Orang yang memiliki pengalaman di bidang pendidikan. D. Persentase sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C menjadi batas maksimal sampai dengan jumlah anggota memenuhi 100% yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Ayat 2, anggota komite sekolah berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang. Ayat 3, anggota komite sekolah tidak dapat berasal dari unsur A. Pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan, B. Penyelenggara sekolah yang bersangkutan, C. Pemerintah desa, D. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, E. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, F. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan G. Pejabat pemerintah atau pemerintah daerah yang membidangi pendidikan. Pasal 5, bupati atau wali kota, camat, lurah atau kepala desa merupakan pembina seluruh komite sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya. Pasal 6 ayat 1, anggota komite sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orang tua atau wali siswa. 2. Susunan kepengurusan komite sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan atau melalui pemungutan suara. 3. Pengurus komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh kepala sekolah. Yang keempat, ketua komite sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diutamakan berasal dari unsur orang tua atau wali siswa aktif. 3.
Komite sekolah yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah harus menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD dan ART. Yang keempat, AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut. A. Nama dan tempat kedudukan. B. Dasar tujuan dan kegiatan. C. Keanggotaan dan kepengurusan. D. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus. E. Keuangan. F. Mekanisme kerja dan rapat-rapat. G. Perubahan AD dan ART. Dan H. Pembubaran organisasi. Pasal 8 ayat 1, masa jabatan keanggotaan komite sekolah paling lama 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Pasal 10 ayat 1, komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Kedua, penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk bantuan dan atau sumbangan, bukan pungutan. Bantuan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan bantuan adalah pemberian berupa uang atau barang atau jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua atau wali dengan syarat yang disepakati para pihak. Sumbangan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan sumbangan adalah pemberian berupa uang atau barang atau jasa oleh peserta didik, orang tua atau wali, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan. Pungutan pendidikan yang selanjutnya disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orang tua atau wali yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. 3. Komite sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Yang keempat, hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara komite sekolah dan sekolah. Kelima, hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain 1a. Menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan. B. Pembiayaan program atau kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan. C. Pengembangan sarana prasarana. D. Pembiayaan kegiatan operasional komite sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan. 6. Penggunaan hasil penggalangan dana oleh sekolah harus A. Mendapat persetujuan dari komite sekolah, B. Dipertanggungjawabkan secara transparan, dan C. Dilaporkan kepada komite sekolah. Pasal 11. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam bentuk bantuan dan atau sumbangan tidak boleh bersumber dari A. Perusahaan rokok dan atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok. B. Perusahaan minuman beralkohol dan atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan minuman beralkohol. Dan atau C. Partai politik. Pasal 12. Komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang A. Menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah. B. Melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua atau wali. C. Mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung. D. Mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung.
Melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas sekolah secara langsung atau tidak langsung. F. Mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas, dan fungsi komite sekolah. G. Memanfaatkan aset sekolah untuk kepentingan pribadi atau kelompok. H. Melakukan kegiatan politik praktis di sekolah. I. Mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas, dan fungsi komite sekolah. Pasal 13 ayat 1. Komite sekolah wajib menyampaikan laporan kepada orang tua atau wali peserta didik, masyarakat, dan kepala sekolah melalui pertemuan berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Ayat 2, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A. Laporan kegiatan komite sekolah, dan B. Laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat. Kesimpulannya, adapun penyebab mengapa banyaknya komite sekolah pada sekolah-sekolah di wilayah pedesaan atau wilayah 3T tidak aktif atau vakum. Yang pertama, faktor sumber daya manusia. Faktor sumber daya manusia yang tersedia di wilayah pedesaan dan 3T sangat rendah, di mana sebagian besar orang tua atau masyarakat bekerja sebagai petani atau nelayan yang memiliki tingkat pendidikan setingkat SD atau tidak tamat SD. Sehingga pengetahuan dan informasi yang mereka miliki sangat-sangat terbatas, terutama pengetahuan dan informasi tentang komite sekolah. Sehingga ide-ide, rencana, dan kepedulian mereka terhadap pendidikan masih sangat kurang. Yang kedua, faktor menghindari risiko atau konflik. Sebagian besar masyarakat di pedesaan beranggapan kalau sudah diundang oleh komite sekolah untuk rapat di sekolah, sudah pasti mereka menganggap akan ada penetapan sumbangan dari komite sekolah, dan ini sudah dianggap berurusan dengan dana atau duit. Oleh sebab itu, faktor dana atau duit ini merupakan hal yang sensitif di tengah masyarakat yang dapat menimbulkan konflik. Hal inilah yang membuat pihak sekolah dan komite sekolah justru menghindar untuk tidak melakukan pembahasan terkait yang berhubungan dengan faktor dana, sehingga sekolah dan komite mengambil posisi pasrah dengan keadaan dikarenakan takut menghadapi risiko alias cari aman. Demikian, terima kasih.